Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 556, apakah kamu masih dapat dipercaya? Begitu Mukiki tiba di rumah, dia mandi dan berganti pakaian. Kemudian, dia keluar lagi dengan penampilan yang segar. Namun di tengah semua ini, dia mendapat telepon dari Feng Sanshan. Mereka telah mengonfirmasi sidik jari pada gaun Sen King. Itu milik paparazi. Karena sidik jari itu ada di punggung korban, kemungkinan dia mendorong Sen King menuruni tangga sangat tinggi. Dengan penemuan baru ini, polisi ingin menginterogasi paparazzo itu sekali lagi. Di hotel, Mukiki meminta maaf kepada Seng Bowen. Maafkan aku karena terlalu lama mandi. Itu terutama karena bau badanku. Yah, aku khawatir itu bisa membuatmu kehilangan nafsu makan. Semuanya baik-baik saja, kata Seng Bowen. Jika saudara kedelapan bisa terbiasa, kami pun bisa. Seng Xiao duduk di sebelah Mukiki, dengan lengan kanannya bersandar alami di punggung kursi Mukiki, menunjukkan sikap protektif dan posesif. Di seluruh Jianchuan, semua orang tahu bahwa Xiaoqi adalah istrimu, apakah kamu benar-benar perlu melakukan ini? Seng Bowen tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Bukankah kau meneleponku tengah malam hari itu untuk menanyakan sesuatu? Apakah kau sudah menyelesaikan masalah itu? Seng Xiao, yang tidak mau kalah, bertanya balik. Seng Bowen tiba-tiba terbatuk, dan mukanya memerah sampai ke telinganya. Ada apa? Mukiki bertanya dengan cepat. Bukan apa-apa, hanya obrolan pribadi antar pria, sela Seng Bowen, dan ia mengambil kesempatan untuk mengganti topik. Apa kau tidak akan membicarakan paparazi? Langsung saja ke intinya. Sebelumnya, paparazi itu bisa saja mengatakan apa saja karena belum ada bukti. Dia tidak takut saat itu, jadi mustahil baginya untuk mengakui apapun. Namun, baru saja, teman saya menelepon untuk memberitahu saya bahwa ada beberapa kemajuan baru dalam kasus ini. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, saya telah memberitahu ketua tim tentang kasus kakak ipar ketiga. Dia berkata jika dia bisa membuka mulutnya, dia akan menyelesaikan kasus ini bersama-sama. Bisakah kamu yakin? Seng Bowen tampak lebih bersemangat daripada Huran. Mukiki menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada bukti. Tidak apa-apa, Xiaoqi. Ayahku sangat curiga pada wanita itu sekarang. Ini bisa menjamin bahwa hal yang kukhawatirkan tidak akan terjadi. Dia khawatir jika wanita itu punya anak dengan ayahnya, dia tidak akan bisa memisahkannya dari ayahnya. Jangan khawatir. Percayalah pada polisi. Mendengar perkataan Mukiki, Seng Bowen tertawa dan menatap Mukiki. Cara bicaramu sekarang sangat mirip dengan polisi dalam drama. Aku mengatakan yang sebenarnya. Mukiki melotot padanya dengan nada bercanda. Hal-hal profesional harus diserahkan kepada orang-orang profesional. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Huang Yaomu? Saya sudah bernegosiasi dengan perwakilan Tiffany & Co. Kali ini, masalah ini dapat diselesaikan dengan lancar. Namun, mereka punya syarat bahwa saya harus menjadi presiden Huang Yao sebelum mereka melanjutkan perjanjian. Bagus sekali. Mukiki menoleh ke arah Seng Xiao. Tapi kurasa kakak kedua tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Apakah dia sudah tahu tentang ini? Akan kacau kalau dia tahu. Tapi dia akan mengetahuinya besok. Jadi, apakah itu berarti kau akan menyeretnya ke bawah untuk selamanya? Dengan amarahnya, dia akan mencoba menusukku dari belakang. Selain itu, jangan lupa bahwa ada Gu Ziling di sisinya. Wanita ini bukan orang biasa. Dia sangat kejam. Dialah alasan mengapa Xiaoran hampir mati karena madu. Dia berkolusi dengan ibu tirinya. Tapi kau masih saja membiarkannya berkeliaran di depanmu. Mukiki memutar matanya. Kupikir kebangkrutan Gu Holdings sudah mengakhiri hidupnya. Dia masih ingin membuat masalah. Xiaoqi, apapun yang terjadi, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih atas ini. Kalau tidak, kakak ketiga dan aku harus membuang banyak energi untuk ini. Dan kita mungkin tidak tahu berapa banyak jebakan yang akan kita hadapi. Setelah mengatakan itu, Huran bersulang untuk Mukiki. Aku harap ini akan menguntungkan kita. Mukiki tersenyum senang, tetapi Seng Xiao tidak. Kenapa kamu memasang wajah seperti itu? Pelatihmu meneleponku sepanjang hari ini. Bagaimana menurutmu? Tanya Seng Xiao. Dia menyuruh Mukiki untuk mengikuti kursus bela diri. Namun, si kecil malah bersembunyi di kantor polisi sepanjang hari. Dia bahkan menolak semua panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Kau menyia-nyiakan semua usahaku. Aku bersumpah, aku lupa. Mukiki mencoba menjelaskan. Aku berjanji akan mengingatnya lain kali. Apakah kamu masih bisa dipercaya di hadapanku? Mukiki berhenti berbicara dan menatap Seng Bowen tanpa daya. Seng Bowen tersenyum. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. IQ kakak ke-8 bukanlah sesuatu yang bisa kuhadapi. Kalian masih berani tersenyum. Seng Xiao melirik mereka. Bagaimana bisnis kalian? Seng Bowen tersedak dan berpura-pura bodoh. Pria ini sangat tidak memaafkan dalam perkataannya.
Aku datang menemuimu di sini dengan izin kakek. Kurasa dia perlahan menerimanya. Mendengar perkataan Seng Bowen, Seng Xiao teringat akan dokumen yang dikirim kakek Seng kepadanya tempo hari. Dia tidak menerimanya, tetapi dia mengetahui beberapa fakta. Karena kakak ketiga dan Huran tidak ada di rumah, rumah Seng tampak tidak begitu ramai. Mungkin karena Seng Kai tahu bahwa kakak ketiga tidak ada di rumah, akhirnya dia mau keluar dari ruang kerjanya untuk makan. Namun, penampilannya yang berantakan agak mengejutkan. Setelah makan malam, kakek Seng berdiri dan berkata, "Kakak kedua, datanglah ke ruang kerjanya." Seng Kai mendengus. Dia meletakkan sumpitnya dan mengikuti kakek Seng. Begitu mereka sampai di ruang belajar, kakek Seng menanyainya dengan galak. "Lihatlah dirimu. Apa ini? Bukankah kau yang membuatku seperti ini?" Seng Kai bersandar di rak buku dan mencibir. "Bukankah kau mengalihkan perhatianmu ke kakak ketiga karena aku telah kehilangan dukungan dari keluarga Gu?" Kakek Seng menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia merasa tidak mungkin baginya untuk berkomunikasi dengan Seng Kai. Hati Seng Kai kini dipenuhi kebencian. Dalam rapat besok, kakak ketiga akan menggantikanmu sebagai CEO. Kalian akan bertukar posisi. Kakak kedua, dengan kondisi mentalmu saat ini, kamu tidak layak menjadi CEO, kata kakek Seng serius. Kamu harus memikirkannya dengan saksama. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Aku tidak ingin menjadi wakil CEO. Aku berencana untuk menjual sahamku dan meninggalkan keluarga Seng. Aku yakin kakek tidak akan menghentikan orang yang tidak berguna sepertiku untuk pergi. Kakak kedua, kakek Seng terkejut. Sudah kubilang aku tidak akan pernah membiarkan siapapun meninggalkan keluarga Seng lagi. Kalau begitu jangan ganggu aku dari jabatan CEO. Seng Kai diliputi emosi dan meledak. Aku adalah putra mahkota Huang Yao, atau aku bukan apa-apa. Setelah itu, Seng Kai meninggalkan ruang belajar. Saat itu juga, kakek Seng menjadi sangat marah hingga ia tidak dapat menopang dirinya sendiri dan bersandar di meja sebelum pingsan sekali lagi. Seng Kai tidak menyadarinya. Dia hanya membanting pintu dan pergi.